Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hanafiah, NIM 202 111346. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai ta'arud al-adillah. Ta'arud al-adillah secara bahasa menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya sesuatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Adapun menurut Profesor Dr. Haji Amir Syafiuddin, ta'arud memiliki kebersamaan dengan arti ta'adul dan taqabul. Menurutnya, ta'arud atau pembenturan antar dalil hukum adalah saling berlawannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjukkan oleh dalil lainnya. Adapun menurut ulama usul mengartikan bahwasannya ta'arud adalah sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama. Akan tetapi dalam satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Cara mengatasi ta'arud al-adillah itu ada dua, yaitu metode Hanafiyah dan metode Syafi'iyah. Metode Syafi'iyah menurutnya yaitu yang pertama al-jami'u taufiq, metode kompromi, dan yang kedua tarjih, yang ketiga nasyah, dan keempat tasyakut al-adillah lain. Adapun menurut metode Hanafiyah, ta'arud mungkin terjadi di antara dalil-dalil syar'i ataupun di antara dalil-dalil lain yang tidak syar'i. Jika yang terjadi adalah ta'arud di antara dua dalil syar'i, maka seorang mujtahid harus menempuh 4 langkah berikut secara beruntun. Yaitu yang pertama, nasyah. Di sini seorang mujtahid dituntut oleh mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila dapat diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir datang, maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan itu menasyah dalil yang datang lebih dulu. Contohnya yaitu terjadinya pertentangan antara ayat dengan ayat, di mana ayat tentang iddah wafat dengan ayat tentang iddah hamil. Ayat tentang iddah wafat berbunyi, orang-orang yang meninggal di dunia antara dengan meninggal di antaramu dengan meninggalkan istri, hendaklah para istri tersebut mengganggukan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah 234. Ayat ini berdasarkan keumumannya menghendaki bahwasannya setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka iddah istrinya berakhir pada 4 bulan 10 hari, baik wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan ayat yang tentang iddah hamil berbunyi, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Nas ini sesuai dengan keumumannya menunjukkan bahwa
bahwasanya setiap wanita hamil iddahnya adalah sampai dengan melahirkan, baik iddah karena ditinggal mati suaminya atau karena dicerai. Secara zahir terjadi pertentangan di antara kedua ayat ini. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil merupakan suatu kasus di mana nasyah yang pertama menghendaki bahwasannya iddah hanya berakhir pada masa tunggu 4 bulan 10 hari. Sedangkan nasyah yang kedua yang menghendaki iddahnya berakhir dengan melahirkan kandungannya. Adapun keempat rukun dari nasyah tersebut yaitu ada al-mansyuk, al-mansyiku minhu, al-nahsyikhu, dan an-nasyikhu dan an-nasyikhu. Di mana al-mansyuku yaitu ketentuan hukum yang dihapus oleh disebut al-hukum marfu. Adapun al-mansyiku minhu yaitu orang yang dibebani hukum atau objek pemberlakuan hukum yang disebut al-mutayyidul mukallafu. Dan yang ketiga an-nasyikhu yaitu yang memperlakukan pemberlakuan suatu hukum yang disebut. Dan yang keempat adalah an-nasyikhu yaitu adanya penghapusan suatu hukum yang disebut raful hukmi. Adapun pengertian dari tarjih yaitu secara bahasa tarjih artinya menguatkan. Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan tarjih secara bahasa sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil yang ditingkatkannya lebih kuat dari yang lainnya. Secara terminologi, Romli S.A. memberikan definisi tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwasanya tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak perlawanan. Kesimpulannya, tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mengandung ketetapan tersebut. Selanjutnya ada al-jam'u wa taufiq, metode kompromi, yaitu di mana mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Sedangkan cara-cara kompromi sebagaimana disebutkan dalam kitab Musallam as-Subul dan lainnya adalah dengan mengamati karakter dua dalil yang ada. Misalnya kedua dalil tersebut sama-sama memiliki sifat umum, maka dilakukan kompromi dengan cara diverifikasi. Jika kedua dalil tersebut sama-sama mutlak, maka dilakukan kompromi dengan cara limitasi. Jika sama-sama khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara pembagian. Contohnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain di dalam surat Al-An'am ayat 145. Kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Mengkompromikan dari dua ayat tersebut bahwasanya yang dilarang adalah darah yang mengalir. Kemudian ada pengertian syaqut ad-dalalain. Syaqut ad-dalalain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencatat yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan
cara ketiga di atas. Contohnya seperti sebuah peristiwa yang tidak ada nasnya. Metode Hanafiyah dan metode Syafi'iyah dapat disimpulkan perbedaannya yaitu tentang urutannya. Selanjutnya ada macam-macam ta'arud dan pendapat beberapa ulama. Pembentukan dalil itu mencakup dalil nakli yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis dan dalil akli yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Selain itu juga mencakup dalil qat'i yang kekuatan hukumnya meyakinkan dan zanni yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perebutan antara dua dalil qat'i, yaitu pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwasannya antara dua dalil qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Dan yang kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling bertemuan. Selain itu, perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah pembentukan dua dalil yang bersifat zanni, yaitu sebagaimana ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zanni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zanni karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Namun kedua golongan yang berbeda pendapat itu sepakat bahwasanya pertentangan antara dalil tersebut hanya sebatas dalam pemikiran para mujtahid saja. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.